Sesa itu ada di Sunda itu tahun sekitar 1500-an, dan oleh orang Eropa, oleh orang Barat sekarang ada yang namakan dengan frugal living. Frugal living itu seadanya, sederhana, tetapi bukan berarti sederhana itu tabungannya nggak ada, tabungannya 100 juta yang tadi. Kenapa? Karena setelah saya baca, setelah saya coba untuk meresapi bahwa ya ternyata frugal living itu yang dibawa oleh orang-orang Eropa, oleh orang-orang Barat, ternyata di Sunda itu yaitu tadi saeutik mahi loba sesa. Bukan berarti saeutik teu cukup loba teu nyesa gitu nih. Justru saeutik mahi loba sesa. Dan ternyata keuangan itu insya Allah dengan ibu-ibu itu sadar bahwa saeutik mahi loba sesa, insya Allah literasi keuangan ibu meningkat kok. Saya mau beli ini, bentar dulu ya. Apakah memang butuh atau ingin? Oh, butuh, oke beli. Oh, ini ingin, harus, wajib. Lalu selanjutnya pembayaran cicilan. Jadi pokok dulu, lalu bayar cicilan kalau ada. Kalau nggak ada ya alhamdulillah. Kenapa? Kalau nggak ada bisa langsung ke tabungan darurat, emergency fund. Kalau emergency fund udah oke, barulah investasi. Tapi masalahnya Pak ya, masalahnya nih Pak ya. Rasanya punya uang tuh ingat. Nah, Karena diingat-ingat terus. betul. Nah, ini Ibu. Kadang-kadang gini, betul sih. Kadang-kadang kalau kita punya uang lebih itu kan ingat pengen ngabisin ya Bu ya. Gitu, pengen ngabisin. Padahal Shopee, PayLater, lalu Tokopedia dan PayLater. Nah, rata-rata ini kalau perempuan itu inklusinya 76, tapi literasinya baru 60%. Artinya apa? Bisa belanja, tetapi masih nggak bisa. Terus ini kalau udah belanja, asal uangnya dari mana ya? Oke, dari suami. Ya. Tetapi kan sebetulnya kan mungkin para suami kan ngasih bukan buat belanja doang ya. Sehingga nah ini terjadi terutama di kota-kota besar. Kota-kota besar itu literasi keuangan inklusinya tinggi, tapi literasinya masih rendah. Dan makanya mungkin itulah yang kami setiap tahun itu mengadakan temu dengan teman-teman bapak dan ibu ini untuk yuk kita sedikit kita tahu literasi itu seperti apa begitu. Karena ini bapak ibu, peranan ibu dalam keuangan itu dalam keluarga. Yang pertama adalah mendidik bapakmu. Artinya apa? Ibu itu harus memiliki jiwa kepemimpinan. Sehingga apa? Ketika memiliki jiwa kepemimpinan, mohon maaf nih yang bawa bapaknya nih, berikan aja sih kebebasan, tapi ibu-ibunya pun harus bertanggung jawab. Dengan apa? Meningkatkan literasi keuangannya. Tolong ingat bahwa uang itu bukan hanya untuk alat bayar. Kenapa? Karena uang bisa ditabung, uang bisa dibeliin emas, uang bisa diinvestasikan. Nah itu. jadi tapi kan pada kumaha atuh nggak ada Pak. Oke, betul. Tapi kita mungkin kembali ingat ibu
keuangan, tentang teknologi keuangan, dan semua itu sebetulnya semua itu akan berpengaruh terhadap literasi keuangan kita. Literasi itu adalah kemampuan kita mengetahui uang itu apa sih, karena ternyata Bapak Ibu, banyak dari kita hanya tahu uang adalah uang sebagai alat bayar, tetapi uang selain alat bayar kita masih belum tahu, sehingga tingkat literasi keuangannya terutama untuk keluarga itu belum tinggi. Contoh, kalau di sini kalau kita lihat kan 2023 itu 5.000, dan sekarang 2024 itu kembali meningkat 7.000 kasus perceraian itu untuk di Kota Bandung, sehingga kalau kita bagi per kecamatan itu sekitar 250 per tahun per kecamatan, dan kalau dibagi lagi ke dalam bulan berarti mungkin sekitar 20-an per bulan. Dan rata-rata semuanya karena ekonomi bank Indonesia yang benar itu ya udah per bulan 400.000 ya sudah nggak apa-apa, nanti 4 tahun udah lunas, langsung diambil deh si kepingannya, udah si kepingan satu di saat harga yang mungkin sudah 2.500.000, dimana sekarang masih 1,8 1,9. Artinya apa? Itu kan beruntung banget tuh, kita beli 1.000